Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, di sini ketuanya siapa? Saya. Pimpin berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Berdoa mulai. Amin. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu. Ini di kelas ini udah masuk semua apa belum? Atau ada yang belum masuk? Maaf, Ibu baru datang. Oh iya. Habis dari mana? Habis dari kamar mandi, Ibu. Udah lega? Udah. Baik. Masuk saja ya. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian udah ada yang tahu belum? Kita hari ini mau membahas materi tentang apa, anak-anak? Belum ya? Nggak tahu, Ibu. Belum. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita itu akan membahas materi tentang rukun iman dan sifat-sifat yang ada pada Rasul. Nah, sebelum itu kalian udah pernah dengar belum apa itu rukun iman dan apa saja sifat-sifat yang ada pada Rasul? Belum? Oh ya. Nah, sebelum itu di sini itu ada tujuan pelajaran di mana nanti itu kalian itu diharapkan yang pertama itu nanti kalian itu dapat memahami dan dapat menyebutkan 6 rukun iman secara urut. Yang kedua yaitu nanti kalian itu diharapkan dapat mengenal sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil dan sifat jaiz pada Rasul. Dan yang ketiga yaitu nanti kalian itu diharapkan dapat meneladani sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari dan nanti kalian itu dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, lanjut. Nah, sekarang apa itu rukun iman? Nah, di sini rukun iman itu adalah 6 pokok kepercayaan yang harus diyakini oleh setiap muslim. Artinya rukun iman ini adalah 6 hal yang harus atau yang wajib ada dan diyakini oleh setiap orang yang menganut agama Islam. Nah, rukun iman ini merupakan dasar akidah dalam ajaran agama Islam, sehingga ketika kita sudah mempunyai dasar akidah yang kuat, kita itu tidak akan mudah terbawa oleh orang lain. Lanjut, yaitu rukun iman di sini ada 6. Apa aja? Nah, yang pertama itu ada iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab. Yang keempat adalah iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam itu ada iman kepada qada dan qadar. Nah, penjelasannya yang pertama itu ada iman kepada Allah. Iman kepada Allah, Tuhan satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Jadi kita itu harus yakin bahwa Allah itu Maha Esa. Allah itu satu, tidak ada yang bisa menyekutukan Allah selain Allah, karena Allah itu adalah Tuhan yang wajib disembah oleh kita semua. Dan Allah itu adalah Tuhan yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Yang kedua itu adalah iman kepada malaikat. Nah, iman kepada malaikat ini artinya kita itu harus percaya dan yakin bahwa Allah itu menciptakan malaikat dari cahaya dan malaikat itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga itu ada iman kepada kitab. Nah, iman kepada kitab artinya kita itu yakin bahwa Allah itu menurunkan wahyu atau petunjuk melalui sebuah kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi tertentu. Nah, di sini itu ada kitab apa aja anak-anak? Ada 4 kitab. Itu ada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Betul. Terus ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir itu ada kitab Zabur.
mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu kepada para umatnya. Yang kelima itu ada iman kepada hari kiamat. Artinya kita itu harus yakin bahwa nanti itu ada hari kiamat atau hari pembalasan, dan hari kiamat itu nanti pasti akan muncul. Yang terakhir itu ada iman kepada qada dan qadar. Artinya kita itu yakin bahwa qada atau takdir ketetapan Allah itu pasti sudah ada untuk kita semua. Nah, selanjutnya itu siapa itu Rasul, anak-anak? Di sini ada yang udah tahu apa itu Rasul? Siapa itu Rasul? Belum. Nah, Rasul itu adalah manusia pilihan, yang menerima wahyu dari Allah dan wajib menyampaikannya. Berbeda dengan Nabi. Jika Nabi itu adalah seorang laki-laki atau manusia pilihan yang hanya menerima wahyu dan tidak disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul itu adalah manusia pilihan yang menerima wahyu dari Allah dan untuk disampaikan kepada umatnya. Dan Rasul terakhir itu siapa, anak? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini itu ada sifat-sifat wajib pada para rasul. Apa aja Bu sifat-sifat wajib pada rasul? Nah, di sini ada 4. Yang pertama itu ada sidik, artinya itu benar. Yang kedua itu ada amanah. Apa itu amanah artinya? Amanah itu artinya adalah dapat dipercaya atau biasa disebut dengan jujur. Nah, yang ketiga itu ada tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh itu artinya adalah menyampaikan. Dan yang keempat itu ada fatona. Fatona itu artinya cerdas. Nah, selanjutnya yaitu itu ada sifat-sifat mustahil bagi para rasul. Yang pertama itu ada kitab. Yang pertama itu ada sifat kidib artinya bohong. Yang kedua itu ada sifat khianat, artinya tidak dapat dipercaya atau tidak jujur. Nah, yang ketiga itu ada sifat kitman. Apa itu kitman, anak-anak? Nah, kitman ini artinya itu adalah menyimpan. Dan yang terakhir itu ada bilada atau balada yang artinya adalah bodoh. Mereka emang kayak gitu. Nah, anak-anak tunggu sini ya. Nah, selanjutnya itu ada sifat jais para sunnah. Ada yang bisa baca aksara Arab ini? Ada yang bisa coba? Novi, apa ini? Coba bacakan. Aradul Basyariyah, Bu. Kamu sering ngaji ya? Iya, Bu. Oh iya, alhamdulillah. Nah, yang lain itu udah pernah ngaji apa belum? Ikhlas 1. Alhamdulillah. Nah, ini adalah sifat jais pada Rasul, yaitu a'madul basyariyah. Apa itu a'madul basyariyah? A'madul basyariyah itu artinya bahwa Rasul itu mempunyai sifat seperti manusia biasa. Apa sifat manusia biasa? Sifat manusia biasa itu yang ada pada Rasul itu seperti makan, minum, tidur. Nah, itu Rasul itu seperti itu sama. Nah, kan tadi Ibu sudah menerangkan kan tentang rukun iman dan sifat-sifat yang ada pada Rasul. Nah, sekarang Ibu mau tanya, coba saya sebutkan 3 rukun iman secara urut. Apa aja? Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, betul. Yang kedua, iman kepada malaikat, betul. Yang ketiga, iman kepada Ibu cuma suruh kamu nyebutin 3 rukun iman. Terima kasih Said. Nah, selanjutnya ini ada sebuah permasalahan. Nanti Ibu minta kalian itu mencari kira-kira ada masalah atau enggak dari sebuah kisah atau cerita ini. Nah, ceritanya itu seperti ini. Jadi di sekolah itu ada
membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kebetulan di sini muridnya sedikit, jadi ibu akan memberikan atau akan membagi kalian itu menjadi 3 kelompok saja, dan satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nah, kelompok yang pertama itu ada Said dan Nopi. Kelompok 2 Vita sama Fadila. Kelompok 3 itu ada Azeri sama Sofi. Nah, kelompok 1. Nah, ini ada kartu kartu studi kasus atau kartu permasalahan lah intinya. Nah, ini kelompok 2. Kelompok 3 ini, kelompok 4 ini. Ini boleh dilihat, Bu. Ya, silakan kalian lihat dulu. Nah, itu kan ada kartu sebuah permasalahan. Nanti kan itu ada clue-nya. Ada clue-nya. Nanti kalian itu berdiskusi. Kelompok kalian itu berdiskusi kira-kira kalimat yang ada pada kartu tersebut itu apakah termasuk ke dalam sifat-sifat yang ada pada Rasul atau tidak, ataupun pada rukun iman atau tidak, seperti itu. Nanti kalian konsultasi ke sini. Nah, kartu tersebut itu menunjukkan keterkaitan apa mengenai sifat-sifat yang ada pada Rasulullah. Nanti kalian itu bisa mempraktikkan contoh dari kata dari kartu tersebut, kira-kira pekerjaan apa yang dapat kalian lakukan. Nanti setelah itu kalian cari solusi bareng-bareng. Itu ya anak-anak? Iya, Bu. Iya. Oke, Bu Guru beri kalian waktu 2 menit untuk diskusi. Silakan anak-anak. Nah, sudah anak-anak? Kalian udah diskusi udah? Udah. Coba kelompok 1 coba maju ke sini. Yuk. Nopi sama Said, kelompok berapa? 1. Di sini maju. Nah, kalian dapat apa ini? Tidak menyampaikan pesan. Tidak menyampaikan pesan. Apakah tidak menyampaikan pesan itu termasuk pada sifat-sifat wajib para Rasul atau tidak? Tidak. Seharusnya gimana? Atau antonim, atau kan ini kan berarti tidak menyampaikan pesan. Nah, antonim dari tidak menyampaikan pesan itu seharusnya apa? Menyampaikan pesan. Nah, menyampaikan pesan itu merupakan sifat wajib para Rasul. Berapa? 3. Apa pesannya? Tadi. Berikutnya Menyampaikan. Nah, terima kasih. Iya. Selanjutnya lagi, guru ada satu apa ini dia buatan lagi. Nah, Vita bisa maju Vin? Bisa. Sekarang ini ya. Nah, tadi kan guru udah menjelasin ada sifat wajib dan mustahil para Rasul. Nah, sobat kamu tentuin minimal 2 lah. Ini kan sifat wajib, ini sifat mustahil. Nah, pasangan yang tepat antara sifat wajib dan sifat mustahil itu kayak gimana? Misalnya sifat fatona mustahilnya apa? Misalnya ini tidak ada. Apa ini benar? Salah. Coba teman-teman, anak-anak coba perhatiin ya, benar apa enggak nih? Coba Fit, sifat wajibnya apa? Amanah, jujur. Coba pesannya apa?
Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum Ibu tutup, tadi kan berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang tutup lagi dengan berdoa lagi untuk menutup pertemuan hari ini. Silakan Pak Said untuk berdoa. Baik, berdoa mulai. Amin. Nah, terima kasih anak-anak. Ya, anak setia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.